Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh dan Soleha. Sehat semua ya nak? Alhamdulillah. Hari ini kita masih belajar tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran ke-6. Alhamdulillah ya nak ya. Kegiatan pembelajaran hari ini: 1. Menemukan ungkapan dalam teks percakapan. 2. Menjelaskan makna ungkapan dalam kalimat. Yang ketiga, menunjukkan penerapan sila keempat dan kelima Pancasila di rumah. Yang keempat, menceritakan pengalaman penerapan sila keempat dan kelima di rumah. Yang kelima, menuliskan bilangan 3 angka. Yang keenam, membaca bilangan 3 angka. Nah, ini adalah kegiatan pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Kemudian selanjutnya kita akan membaca teks percakapan ya nak ya. Ini contoh materi yang akan Bunda berikan ya. Nanti kalian silahkan buka bukunya halaman 39 pada pembelajaran 6. Nah, di sini ada Ayah, Udin, Mutiara, dan Ibu. Ayah berkata, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Udin, aku ingin pergi ke kebun binatang. Mutiara, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Kata ibu, wah ada 2 pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Udin, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Ayah, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Mutiara, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Udin, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Ibu, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Ayah berkata, kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, dari teks percakapan tersebut ada kalimat ungkapan. Coba apa yang kalian temukan? Iya, dalam kepala dingin. Kalimat ungkapannya adalah kepala dingin. Apa artinya kepala dingin? Iya, kepala dingin itu adalah tenang. Ya nak ya, artinya adalah tenang. Dipikirkan secara baik-baik, dipikirkan secara tenang. Nah, ini adalah teks percakapan. Nanti kalian membacanya di halaman 39 ya nak ya. Nah, di sini ada contoh pertanyaan ya nak ya dari cerita. Ceritakan isi percakapan di atas dengan bahasamu sendiri. Nah, di sini ada contohnya Bunda akan berikan ya. Kalau kalian mengerjakannya di halaman 40 yang ayo berdiskusi nomor 1 sampai nomor 5. Ini hampir sama ya nak ya dalam pembahasan di buku tema. Pertanyaan yang pertama, apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Kapan rencana wisata dilaksanakan? Siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Kemana Udin ingin berwisata? Kemana Mutiara ingin berwisata? Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? Menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Nah, ini kalian hanya memahami ya, tidak usah dijawab. Ananda hanya menjawab yang ada pada buku tema halaman 40 ya, Soleh-solehah. Ceritanya yang ada di buku tema. Bunda di sini hanya memberikan contoh ya. Nah, untuk jawabannya lihat pada teks percakapan ya nak ya. Di sini Bunda hanya mencontohkan saja. Kita lihat sama-sama kita bahas sama-sama jawaban dari pertanyaan dalam yang diberikan dalam teks percakapan cerita tersebut ya nak ya. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan itu dengan kalimat-kalimat yang baik dan benar. Susunlah menjadi sebuah cerita. Nah, kalau ini kalian mengisinya yang ayo lakukan ada pada kolom yang di bawah ya, halaman 40. Nah, kalau ini jawaban dari pertanyaan yang tadi ya nak ya. Kita akan bahas sama-sama
Nomor satu, apa yang sedang dibicarakan? Ayah, Ibu Mutiara dan Udin sedang membicarakan tentang apa? Betul, tujuan wisata. Kemudian, rencananya mereka akan berwisata pada hari apa? Iya, pada hari Minggu nanti. Kemudian, siapa yang mengusulkannya? Yang mengusulkan tujuan wisata adalah Udin dan Mutiara. Ini Bunda bukan di dalam buku tema ya. Kalau kalian mengisinya yang ada buku tema, ini Bunda hanya menjelaskan saja. Yang keempat, Udin ingin pergi ke kebun binatang. Kalau Mutiara ingin pergi ke pegunungan. Nah, keputusan tujuan dapat diambil dengan baik karena mereka berdiskusi bersama dengan kepala dingin. Kejadian di dalam keluarga tersebut menerapkan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat tahu? Iya, hebat, sudah hafal ya. Ayah mereka memberikan mereka kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka secara adil. Terakhir, kejadian tersebut juga menerapkan sila keberapa? Sila kelima Pancasila, karena ayah berbuat adil kepada semua anaknya. Sila kelima tahu? Hafal ya. Nah, di sini jika jawaban tersebut dijadikan satu, maka akan membentuk suatu cerita. Perhatikan contoh di bawah ini. Contohnya, Ayah, Ibu Mutiara dan Udin sedang membicarakan tentang tujuan wisata. Rencananya mereka akan berwisata pada hari Minggu nanti. Yang mengusulkan tujuan wisata adalah Udin dan Mutiara. Udin ingin pergi ke kebun binatang. Mutiara ingin pergi ke pegunungan. Keputusan tujuan dapat diambil dengan baik karena mereka berdiskusi bersama dengan kepala dingin. Kejadian di dalam keluarga tersebut merupakan sila keempat Pancasila. Ayah mereka memberikan mereka kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka secara adil. Kejadian tersebut juga menerapkan sila kelima Pancasila. Karena ayah berbuat adil kepada semua anaknya. Nah, anak-anak, itu hanya contoh ya. Bunda menjelaskan contoh yang hampir sama ya nak ya dengan buku tema kalian pada pembelajaran 6. Kalian mengisinya, dibacanya teks percakapannya ini ya nak ya, halaman 39. Kemudian nanti diisi di sini yang ayah berdiskusi, jawablah pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Setelah itu kalian menceritakan isi percakapan di atas dengan bahasa kalian sendiri ya nak ya, dengan bahasa dan kalimat yang baik. Kemudian susunlah kalimat-kalimat dengan tema liburan menjadi sebuah cerita. Seperti tadi yang sudah Bunda jelaskan ya tentang keluarga Udin dan Mutiara. Nah, di sini ada, silakan kalian menggunakan bahasa atau kalimat yang baik ya. Pakai bahasa kalian sendiri nanti dikerjakan. Selanjutnya yaitu di sini mengamalkan sila Pancasila dalam kehidupan. Ayo baca sama-sama ya. Perbedaan pendapat selalu ada dalam hidup. Dalam keluarga pun ada perbedaan, namun perbedaan itu selalu diselesaikan dengan musyawarah. Nah, musyawarah menjadi ciri bangsa kita untuk menyelesaikan perbedaan. Bermusyawarah adalah cermin pelaksanaan sila keberapa? Iya, sila keempat Pancasila. Dengan musyawarah, maka perbedaan pendapat dapat diputuskan bersama. Ya nak ya. Jadi sila keempat itu tentang apa? Bermusyawarah. Bermusyawarah termasuk sila keberapa Pancasila? Keempat. Pintar ya, saleh-salehah ya. Nanti ayo lakukan diisi yang ini ya nak ya. Membiasakan berperilaku sesuai sila Pancasila dalam kehidupan. Nah, apakah kamu pernah berbeda pendapat dengan kakak, adik, saudara, atau orang tuamu di rumah? Ceritakan pengalamanmu bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat di rumah. Apakah kamu merasa mendapat keadilan di rumah? Ceritakan peristiwa terjadinya keadilan di rumahmu. Nah, kalau tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk sila kelima ya, tadi yang ayah yang sudah
bisa Bunda ceritakan dalam percakapan ya. Ini diisi didiskusikan. Ceritakan peristiwa yang terjadi di rumahmu tentang keadilan di rumah. Ya nak ya, halaman 41. Selanjutnya buka halaman 42. Di sini kita ayo membaca. Ayo dibaca sama-sama ya. Judulnya apa? Musyawarah RT. Di sini baca sama-sama. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Pak Darmadi telah rapi dan bersiap-siap pergi rapat RT. Rapat RT malam ini akan membicarakan agenda penting. Warga kampung akan membicarakan kegiatan pemilihan ketua RT yang baru. Tepat pukul 20 pukul berapa nak? Pukul 8. Iya pinter. Ketua RT lama angkat bicara membuka rapat. Ketua RT lama mempersilahkan warga untuk mengemukakan pendapatnya. Beberapa warga dicalonkan menjadi ketua RT. Berbagai pendapat dikemukakan warga dalam pemilihan ketua RT baru. Setiap warga yang berpendapat tidak boleh memandang sebelah mata pada pendapat warga lain. Ketua RT lama menampung semua pendapat dari warga. Nah, perbedaan pendapat warga akan dimusyawarahkan bersama. Hasil musyawarah harus disepakati dan dilaksanakan oleh semua warga. Hasil musyawarah merupakan keputusan bersama warga yang harus dipertanggungjawabkan. Semua warga kampung tidak boleh lepas tangan terhadap keputusan bersama. Dengan musyawarah, perbedaan akan terselesaikan dan kerukunan warga dapat terjaga. Nah, kalau sudah dibaca, sekarang kalian ayo mencari tahu apakah kamu menemukan ungkapan pada teks bacaan di atas. Tuliskan ungkapan tersebut dan artinya ya. Ditemukan di sini ada tidak kata ungkapannya pada teks bacaan tersebut? Silakan kalau ada ditulis ya, dan artinya dituliskan di sini pada kolom halaman 42 ya. Nah, selanjutnya ayo berdiskusi, silahkan didiskusikan ya nak ya. Di sini mendiskusikan jawaban berdasarkan teks percakapan. Hidup rukun harus dilakukan dimanapun, dimana saja ya sayang ya, di rumah, di sekolah, di lingkungan rumah, di tempat bermain. Kita harus hidup rukun. Contohnya hidup rukun di lingkungan rumah. Hidup rukun di rumah membuat suasana tenang dan damai. Nah, diskusikan dan lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Sudah tersedia ya kata-katanya pada kolom. Nah, di sini sudah ada. Kalian hanya tinggal memasukkan jawabannya saja. Nah, berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil titik-titik. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Nina sudah titik-titik. Ibu, Faris, dan Nina sedang mempersiapkan titik-titik. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak titik-titik sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkirkan titik-titik. Ibu, Udin, dan kakaknya antri membeli titik-titik masuk. Nah, di sini silahkan diisi ya nak ya. Sudah ada itu jawabannya pada kolom. Diskusikan ya nak ya. Nah, di sini saya mendapatkan tiket masuk kebun buah. Pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Nah, perhatikan nomor salah satu tiket masuk ke kebun buah bernomor 354. 354 digambarkan sebagai kubu satuan sebagai berikut. 354 ditambah 50 ditambah 4. Angka 3 menempati apa? Ratusan. 300. Angka 5 menempati
puluhan, 50. Angka 4 menempati satuan 4. Nah, di sini jika 300 ditambah 50 ditambah 4, maka banyaknya kubus adalah 354. Dibaca 354, bukan 354 ya nak ya, kan, tetapi 354. Nah, ditulisnya, dibacanya 354. Bisa dipahami nak? Mana nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan ya. Sekarang coba perhatikan kembali. Nah, bilangan 454 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. 454. 4 menempati nilai ratusan, betul, 400. Sedangkan 5 menempati nilai puluhan, yaitu 50. Kemudian 4 yang sebelah kanan menempati nilai satuan, berarti 4, angka 4. Berapa banyaknya kubus yang ada? 400 ditambah 50 ditambah 4 jadi berapa? 454. Dibacanya 454, bukan 454 ya nak ya. Akan tetapi berapa? 454. Bisa dipahami? Bisa ya, insya Allah bisa. Mana nilai tempat ratusan, mana puluhan, mana satuan. Nah, bisa dipahami soleh-soleha? Nilai tempat untuk ratusan, puluhan, satuan. Bisa ya, insya Allah dibaca. Dibacanya cara penulisannya sudah bisa? Bisa, alhamdulillah. Nah, sekarang ayo berlatih, silakan dikerjakan pada halaman 44. Menuliskan jawaban berdasarkan bilangan cacah. Tuliskan lambang bilangan berikut dengan kata-kata. Nah, 775. Dibacanya apa? Bukan 775, akan tetapi apa contohnya? 775. Silakan ditulis dengan kata-kata. Kerjakan nomor 1 sampai 5. Nah, dari pembelajaran subtema 1 ini kalian bisa buka bukunya ya, halaman 45. Di sini ada yang masih ingat apa itu kalimat ungkapan? Iya, ungkapan adalah betul gabungan dua kata yang memiliki makna atau arti baru. Nah, contohnya apa? Seperti buah tangan. Buah tangan itu apa? Iya, bukan buah yang ada pada tangan ya nak, akan tetapi buah tangan adalah artinya oleh. Masih banyak contoh yang lainnya juga ya nak ya. Bisa membedakan ungkapan? Bisa ya, insya Allah. Kemudian bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan asli yang diawali dengan angka 0. Sudah bisa ya, sudah dipelajari di kelas 1. Kemudian contoh gerak lokomotor adalah berjalan, berlari, dan melompat. Kemarin kita baru membahas ya bersama Buya juga gerak lokomotor. Apa itu lokomotor? Ya, gerakan yang berpindah tempat. Kemudian dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Tahu ya nak ya, bunyi Pancasila ada berapa? Ada 5. Lambang-lambangnya tahu? Iya, ada 5 juga. Dipahami pengamalan silanya. Bisa ya sayang ya, dimengerti, insya Allah bisa ya. Mungkin itu pembelajaran hari ini. Selamat belajar, silakan dikerjakan ya nak ya. Buku temanya sekian dari Bunda. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.